Oke guys, jumpa lagi dengan Nuezara Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas eksavator terbarunya Komatsu yang namanya ada PC365 Hybrid. Tahu hybrid ya? Hybrid ini adalah perpaduan antara hidrolik eksavator dengan electrical system. Bagaimana cara kerjanya dan apa aja komponennya? Ayo kita langsung ke unitnya. Asik. Oke, kita mulai dari sisi sebelah kanan. Di sebelah kanan ada komponen apa aja? Mari kita buka ya. Kita buka ada dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri. Kita lock dulu. Oke, di sisi sebelah kanan kalau kita lihat di sini ada area aftercooler dan radiator. Nah, di sisi hybrid di sini nanti di sini ada radiatornya si hybrid ya, untuk pendinginan hybrid sistemnya yang bawah. Yang atas itu ada aftercoolernya engine ya, di situ. Nah, untuk melihat levelnya dari hybridnya di sini untuk coolant hybrid kita bisa lihat nih. Di sini ada tabung, ada gelas ya. Di situ nanti kita bisa melihat levelnya dari cooling sistemnya atau coolantnya si hybridnya itu sendiri. Terus kita turun ke bawah. Di bagian bawah di sini ada baterai. Jadi box baterainya dirubah ya, sudah tidak di bagian depan seperti eksavator biasanya, tapi ada di bagian sini ya. Ada di depannya si coolantnya hybrid ya. Oke, di sebelah baterai di bagian belakangnya di sini ada yang namanya baterai relay ya. Baterai relaynya ada di sini. Kalau kita geser ke sedikit ke sebelah kanan, nah di bawah ini ada switch ya, on off. Ini adalah switch untuk pengisian fuel ya, refilling fuel tapi secara elektrikal. Jadi kalau misalkan di tambang-tambang nggak ada fuel truck, kita bisa ngisi dari sini nanti ya. Nah, di sampingnya ada air cleaner sama seperti biasanya. Di samping ada pre-fuel filter dan di belakangnya ada main fuel filter. Kalau sampai lihat ke dalam lagi di situ ada dua buah pompa itu ya. Tuh, dua buah pompa, satu dua. Itu adalah pompa untuk coolingnya si hybrid cooling system ya. Ada dua pompa cooling hybrid cooling system. Kita naik lagi ke bagian atas, di bagian dalam situ tuh ya. Di dalam mana? Itu ada reservoir untuk coolantnya sistem ya. Sedangkan kalau kita maju ke depan lagi, nah di sini ada kondensor AC. Oke, ini yang ada di sebelah kanan. Kita cukupkan dulu, baru kita akan maju ke bagian depan. Oke, bagian depan kita naik ke unit. Nah, di bagian depan di sini kalau kita buka, ini ada box sepatu ya, atau box penyimpanan. Di atasnya box penyimpanan, di depannya box penyimpanan, di sini ada box loto atau lock out take out. Sedangkan di atasnya di sini ada controller untuk apa ya di sini. Nah, disinilah tempat kapasitor dan juga tempat kontrolernya si hybrid ya. Di sini ada inverter atau controller hybrid dan di sini ada kapasitor yang nantinya akan menyimpan tenaganya dari si hybrid ya untuk penggunaannya. Kalau kita lihat di sini di kapasitor ada lampunya ya. Lampu ini nanti akan mengetahui kondisi kapasitornya sedang bekerja, menyimpan atau kosong ya. Caranya gimana nih? Di sini kalau kita lihat di sini ada gambar putih-putih dua ya. Kalau ini lampunya mati semua berarti kapasitornya ini sedang kosong. Kalau nyala seperti ini satu berarti sedang menyimpan tenaga ya. Kalau dua nyala semua berarti tenaga sedang tingginya itu sedang digunakan ya, atau sedang digunakan untuk swing. Nah, kapasitor ini sendiri nanti fungsinya digunakan sebagai penggeraknya si swing motor. Nah, untuk outputnya nanti diatur sama yang namanya controller hybrid dan diteruskan melalui inverter untuk merubah tegangannya sesuai yang diinginkan. Namanya adalah inverter, merubah AC ke DC atau sebaliknya merubah DC ke AC ya. Nah, untuk proses pengelasan ataupun proses perbaikan di sisi hybrid nanti ada prosedur untuk mengosongkan si kapasitor. Jadi nggak boleh langsung cabut-cabut ya. Di sini harus dibuka semua dan harus di tas. Oke, kita tutup. Kita naik lagi ke atas.
Nah, di bagian atas di sini di area swing ya. Nah, area swing inilah yang akan jadi hybridnya atau electrical sistemnya ya. Kalau kita perhatikan ini ada swingnya gede sekali ya, seperti PC 2000 nih, padahal PC 300 saja. Di bagian bawah di sana itu adalah area swing machinery, bagian atas ada swing elektrik atau swing motornya ya. Nah, swing motornya ini dibergerakkan sama elektrik, tapi nanti masih didinginkan menggunakan cooling system ya. Tadi ada, makanya ada cooling system hybrid. Kalau kita lihat di sini ada dua buah pengisian oli ya. Di bagian atas ini adalah oli untuk lubricating swing. Di bagian yang shotgun ini adalah oli lubricating dari machinery sistemnya. Ya, ini dikontrakan secara elektrikal. Nah, kalau lihat di bagian depannya itu masih sama ya, ada menggunakan swivel joint. Nah, swivel joint itu nanti dia digunakan untuk di area lower system ya, atau di lower struktur. Di situ ya masih menggunakan hidrolik. Jadi untuk travel motornya dia masih menggunakan hidrolik system, atau elektrikalnya hanya digunakan di sisi swing machinery saja ya. Ini ada beberapa hose, ini adalah hose untuk cooling ya, dan juga yang lainnya. Kita mundur lagi ke sini, bagian belakangnya ada yang namanya control valve ya. Control valve-nya masih sama seperti control valve PC300, jadi tidak saya rubah, tidak bedakan. Di bagian belakangnya tuh, di situ ada akumulator sama solenoidnya ya. Nah, solenoidnya itu juga masih sama, nggak ada perbedaan cara kerjanya dengan excavator 300, jadi nggak kita bahas. Yang ada perbedaan adalah posisi dari ini ya, pressure switch PPC. Kalau kita berikan pressure switch PPC untuk di nomor 3, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, di belakangnya ada pressure switch tambahan. Itu digunakan untuk pressure switchnya si hybridnya swing. Jadi kalau yang punya swing punya dua pressure switch. Kenapa? Karena nanti kalau dia swingnya digunakan, selain membaca gerakan dari PPC-nya tetap pakai oli, tapi swingnya dikontrol sama elektrikal. Nah, pressure switch yang belakang itu digunakan sebagai backup pressure switch-nya untuk cara penggunaan sih. Oke, itu untuk part 1 ya. Untuk part 1-nya. Nanti di part 2-nya kita bahas tentang engine dan cara kerja dari hybrid systemnya. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.